Haleluya. Haleluya. Nah, siapa tuh? Oh, ada yang nggak buka videonya juga ya. Oke, haleluyanya ada yang pakai simbol juga. Puji Tuhan. Senang sekali saat siang hari ini kita bisa sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dengan situasi yang seperti saat ini, kita bersyukur kalau Tuhan tetap mempertemukan kita. Dan saya juga berdoa gitu ya, berharap supaya kita semuanya di tempat ini semuanya sehat-sehat. Pokoknya seluruh remaja yang ada, seluruh jemaat GPD Palmerah Timur, kita selalu berdoa supaya Tuhan terus berikan kesehatan. Di waktu yang tepat kita akan ketemu gitu ya. Saya udah lama nih nggak dengar kabarnya, nggak ngelihat Ardian, Sharon, padahal kan dulu kayaknya seminggu berapa kali gitu ya ketemu gitu ya. Belum udah lama juga nggak ketemu Yoga, nggak ketemu siapa tuh, nggak ketemu Epot, Reva gitu ya, Priska juga, Liska gitu ya. Dan saat ini seneng banget kalau bisa lihat sama-sama di tempat ini dengan walaupun cuma tatap muka ataupun ngelihat namanya gitu, tapi saya tahu semuanya dalam kondisi yang baik. Nah, saat siang hari ini terima kasih sebelumnya untuk kepercayaan dari pengurus remaja untuk kita bisa sama-sama membagikan menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, tema yang diberikan adalah tentang berani kehilangan gitu ya. Siapa di sini yang berani untuk kehilangan seseorang gitu? Jessie mau kehilangan seseorang, Jess? Enggak. Ada yang mau kehilangan? Ya kita di sini mungkin kita berpikir apa ya yang harus hilang ya gitu ya. Kehilangan ya di sini maksudnya apa gitu. Nah, kita akan sama-sama buka dalam firman Tuhan yang terdapat dalam ayat dari tema kita yaitu Matius 9 ayat yang ke-17. Saya mau minta tolong nih untuk Eca bacakan ayat ini. Silakan Eca. Bentar, Kak. Matius. Oke. Matius 9 ayat 17. Siap-siap ya, yang lain juga nanti saya akan tunjuk juga untuk baca firman Tuhan. Matius 9 ayat 17. Oke. Matius 9 ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang tidak baru diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak ketika anggur itu terbuang dari kantor itu pun hancur. Ketika anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Ya, begitu pula anggur yang baru ya. Oke, di sini kita kalau lihat dari pasal yang terdapat Matius 9 ini ya, mungkin di depan kita ada Alkitab gitu ya. Dari Matius 9 ini ada beberapa perikop gitu, mulai dari yang pertama gitu, ayat yang pertama sampai yang ke-8 itu tentang orang lumpuh yang disembuhkan, kemudian juga 9 sampai 13 itu Matius pemungut cukai mengikut Yesus, kemudian di ayat 14 sampai 17 itu perikopnya tentang hal berpuasa, dan ini yang masuk di dalam perikop yang akan kita bahas. Kemudian juga ada 18 sampai dengan 26 itu tentang anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Kemudian ada perikop selanjutnya Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Kemudian yang selanjutnya seorang bisu disembuhkan, dan perikop yang terakhir belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ada banyak di Matius ini perumpamaan yang Tuhan berikan gitu ya. Tuhan Yesus emang keren banget gitu, dia ahli bahasa juga gitu, dia untuk orang-orang yang belum mengerti apa firman Tuhan, dia bisa berikan kesederhanaan lewat perumpamaan. Nah, untuk yang kita bahas saat ini adalah mengenai berani kehilangan, tetapi perikopnya adalah tentang hal berpuasa dari ayat 14 sampai yang ke-17. Di dalam cerita ini, kalau teman-teman semuanya baca ya hal berpuasa ini, mungkin baca bergantian
antara yang cowok, siapa yang cowok di sini? Oh, Yoga sama Anggi. Yoga baca ayat yang ke-14, Anggi baca yang ke-15, kemudian 16 Yoga lagi, Anggi 17 sampai dengan ayat yang ke itu ya 17 ya terakhir ya. Baca bergantian, coba Yoga dan Anggi. Matius 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Anggi silakan ayat 15. Ayatnya gimana tadi? Oh, Matius 9. Matius 9 ayat. Ayat yang ke-15 kamu. Nanti ganti nama Yoga lagi. Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berdukacita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ya, jadi dalam cerita ini ya, dalam perikop ini, hal berpuasa ini ada Tuhan Yesus, ada murid-murid Yohanes, ada orang Farisi, ada murid-murid Yesus. Ya, keberatan yang diajukan sama orang lain kepada Kristus dalam hal ini adalah murid-murid Yohanes ya. Dia berikan keberatan-keberatan ini diberikan kesempatan gitu untuk Kristus sendiri untuk dia memberikan pernyataan yang nantinya gitu akan bermanfaat buat semua orang. Keberatan yang diajukan sama murid-murid Yohanes kepada murid-murid Kristus gitu ya saat itu, karena mereka nggak berpuasa. Murid-murid Yohanes bilang, mereka kok nggak puasa sih gitu ya. Mereka nggak berpuasa sesering mereka gitu. Murid-murid Yesus ini adalah dalam pemikiran murid-murid Yohanes gitu ya. Dan dalam hari ini kita perhatikan bukan sesuatu yang baru bahwa orang jahat suka mengadu domba orang-orang benar. Dan di sini karena orang Farisi yang istilahnya mengadu domba murid-murid Yohanes tuh bilang tuh sama murid-murid Kristus gitu. Mereka tuh maksudnya nggak puasa gitu. Nah, tapi umat Allah berbeda sikap atau pikiran sama orang-orang licik gitu, seperti orang-orang Farisi yang tadi kita baca gitu ya. Nah, di sini murid-murid Yohanes dan murid-murid Yesus mereka berselisih dan punya alasan curiga bahwa orang-orang Farisi bekerja di balik semuanya ini dengan cara memanas-manasi mereka. Banyak orang saat ini bilang kalau menyebut dirinya baik gitu ya, tapi ternyata bilang kalau gue lebih beragama gitu, gue lebih banyak melakukan hal yang disuruh Tuhan, tapi itu kecenderungannya lebih untuk membangga-banggakan ketaatan mereka dalam beribadah. Dan poin yang di sini adalah pembelaan Kristus bagi murid-muridnya gitu ya dalam masalah ini. Untuk menguatkan pembelaannya, Kristus menggunakan ungkapan yang sukacita dan kegembiraan yang biasanya dialami selama berlangsungnya acara pernikahan. Kita lihat di ayat yang ke-15 gitu ya. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Artinya saat itu
murid-murid Kristus ada bersama-sama dengan Yesus. Ya, jadi murid-murid Kristus adalah mempelai dari Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Dan saat itu uh, murid-murid Yohanes mereka memang sedang berpuasa karena Yohanes itu ada lagi dalam penjara, sehingga adalah baik saat orang berduka cita untuk dia berpuasa. Saat itu Tuhan Yesus juga bilang seperti itu untuk membela murid-muridnya gitu ya. Dan sebenarnya dari murid-murid Tuhan Yesus dia juga bilang kalau akan tiba saatnya murid-muridku juga akan berduka cita karena aku akan meninggalkan mereka gitu. Di sini perumpamaan nubuat juga dari Tuhan Yesus itu bahwa akan tiba waktunya dia juga akan pergi gitu meninggalkan dari murid-muridnya sendiri gitu. Dan di dalam perikop ini ada dua perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di dua perumpamaan ini adalah tentang kain yang belum susut dan kantong anggur gitu ya. Nah, untuk sepotong kain yang belum susut nggak boleh dijahit atau nggak bisa ditambal. Yang susut tuh dia jadi nggak bisa dijahit kepada baju yang udah tua, yang udah lapuk gitu ya. Karena kalau baju itu dicuci, maka kain yang baru itu akan menyusut gitu ya. Jadi kain baru itu nggak bisa ditambelin di kain yang tua, karena saat dicuci kainnya nyusut, mengkerut, artinya akan menjadi lebih kecil gitu, sehingga akan merobek, merusak baju yang ada gitu. Dan maksud Tuhan Yesus di sini adalah jelas bahwa pola hidup orang Kristen itu nggak bisa dikurung sama peraturan-peraturan Yahudi kalau saat itu, dan kekristenan itu harus dibentuk dalam suatu pola hidup yang baru. Nah, di sini itu tadi adalah permulaannya gitu, pendahuluannya, dan di sini kita akan sama-sama bahas mengenai ayat yang ke-17. Kalau kita baca di sini ayat yang ke-17, begitu pula anggur yang baru tidak bisa diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Gitu. Jadi di sini sebenarnya apa sih? Di sini kan ada 3 objek yang diberikan kepada kita gitu ya. Ada anggur yang baru, ada kantong kulit yang tua gitu ya. Kemudian ada juga kantong kulit yang baru gitu. Dan pada masa kehidupan Yesus, anggur biasanya disimpan di dalam kantong kulit binatang. Khususnya umumnya pada saat dulu itu kantong kulit itu dibuat dari kulit kambing gitu ya. Dan sebuah kantong kulit biasanya akan meregang bila dimasuki sama anggur, karena anggur terus mengalami fermentasi. Siapa di sini pasti pelajaran apa ya biasanya kalau untuk fermentasi ya, biologi ya. Biologi apa sih? Biologi kan ya? Ya, ada proses fermentasi. Kalau saya sendiri pernah tuh lihat proses fermentasi, tapi bukan anggur sih. Jadi air kelapa gitu untuk jadi nata de coco. Saya tuh lihat tuh prosesnya tuh. Saya juga coba cari sih di YouTube proses fermentasi dari anggur ini itu sendiri gitu. Itu ada gitu ya. Nah, biasanya gitu. Jadi kantong kulit, saya punya gambar kantong kulit yang baru sama yang lama perumpamaannya. Sebentar, coba saya share. Sudah kelihatan kan ya? Ya, oke, berarti sudah kelihatan ya. Nah, di sini jadi ada sebuah kantong kulit biasanya akan meregang. Ini kan kantong kulit untuk anggur gitu ya. Nah, karena anggur terus mengalami fermentasi,
kemudian itu akan mengeras gitu ya. Bisa dibayangkan kalau kantong tua udah mengalami peregangan, terus diisi lagi sama anggur yang baru. Nah, anggur yang baru itu kan akan melanjutkan proses fermentasinya di dalam kantung kulit gitu ya, dan itu akan beresiko mengoyak kantong yang tua gitu, yang sudah lapuk, dan akibatnya karena terus mengalami peregangan dan pengerasan karena proses fermentasi itu, akhirnya anggur itu bisa tumpah dan terbuang percuma kalau kita taruhnya di kantong kulit yang tua gitu ya. Nah, terlebih lagi kalau misalnya udah terlanjur sobek, kantong itu pasti nggak bisa digunain lagi. Intinya kita nggak akan bisa nampung apa-apa lagi apabila wadah yang dipakai sudah terlalu tua dan nggak layak untuk dipakai gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan anggur baru ini gitu ya? Anggur baru ini berbicara tentang sesuatu yang ilahi dari Tuhan yang belum pernah kita terima atau alami sebelumnya. Ini anggur baru itu bisa berupa hikmat atau suatu pengertian yang Tuhan bukakan buat setiap kita gitu. Ataupun anggur baru itu bisa berupa berkat-berkat yang nggak pernah kita pikirkan. Nah, tapi waktu zaman dahulu itu gitu ya, banyak orang Yahudi pada zaman Yesus saat itu masih terikat kepada kantong kulit yang tua. Jika anggur baru diberikan, maka koyak tuh rusaklah gitu ya, kantong kulit itu gitu, dan anggur baru akan terbuang sia-sia gitu. Kantong kulit yang tua ini menggambarkan kayak pola pikir kita yang lama gitu, terus agama kita ngerasa kalau yang kita jalanin itu udah benar gitu, seperti yang tadi murid-murid Yohanes bilang gitu, ih kita puasa, kok murid-murid Tuhan Yesus nggak puasa sih, maksudnya saat ini. Nah, padahal ya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tadi seperti tadi gitu ya, kalau orang uh, mereka mempelai saya gitu, sedang bersukacita gitu, apakah sebenarnya apakah yang keberatan yang diajukan sama murid-murid Yohanes itu hal yang salah untuk ngingetin? Sebenarnya enggak juga gitu, tetapi di balik itu ada apa, kebanggaan kayak diri sendiri, gua yang ngelakuin dia enggak gitu ya. Nah, tradisi itu yang kadang tuh disusupin sama si iblis gitu, untuk kita juga menyerang orang lain gitu. Nah, hal inilah kantong kulit yang tua ini yang menghalangi tersimpannya anggur yang baru gitu, yaitu karena kita masih memegang kantong kulit yang tua gitu ya. Jadi kebenaran dari Tuhan Yesus itu, prinsip hidup yang diajarkan sama Tuhan Yesus Kristus kepada kita tuh jadi terbuang. Nah, untuk gereja Tuhan saat ini gitu, ini kerap juga terjadi pada gereja-gereja Tuhan, termasuk di dalamnya juga mungkin setiap remaja yang ada gitu ya. Gereja masa kini kurang lebih hampir sama kejadiannya seperti keadaan di mana Tuhan Yesus tadi. Sebenarnya banyak anggur baru yang Tuhan udah sediakan bagi gereja Tuhan gitu. Baik itu tadi hikmat, itu buat berkat-berkat gitu. Dan anggur baru bicara juga soal kuasa Allah, bicara juga soal kuasa Roh Kudus. Sebenarnya anggur baru itu mau dicurahkan buat setiap kita gitu, tetapi seringkali kita nyiapinnya kantong kulit yang lama gitu, kantong kulit yang udah tua gitu, itu terhalang gitu. Jadi kayak anggur itu terbuang percuma gitu. Nah, dan buat setiap kita gereja-gereja Tuhan, orang yang percaya, kita harus mengalami anggur yang baru itu gitu, hidup baru yang disediakan oleh Kristus bagi setiap kita. Ini yang jadi pesan dari Tuhan buat setiap kita, untuk apa sih yang harus kita tinggalkan gitu ya. Kita berani ninggalin apa gitu untuk
supaya anggur yang baru itu tetap ada di dalam kantong kulit kita gitu ya. Nah, kita berarti harus menyiapkan kantong kulit yang baru. Kita nggak nyiapin kantong kulit yang lama gitu. Kita mungkin bilang, dulu gue udah pernah kok dapetin Roh Kudus gitu ya. Dulu gue udah pernah kok menikmati bagaimana indahnya dalam hadirat Tuhan. Dulu gue udah pernah ngerasain semuanya itu. Tuhan tuh nggak minta yang dulu-dulu gitu ya. Tuhan nggak minta itu, tapi yang sekarang gitu. Jadi kita tuh ada banyak sering dulu tuh gue udah kok nikmatin, dan dulu itu bukan berarti sekarang itu nggak perlu gitu. Ini yang mau kita sama-sama lakukan di dalam Tuhan. Kita minta sama Tuhan untuk kuasa Roh Kudus itu tetap ada. Gimana supaya kuasa Tuhan itu tetap ada bagi setiap kita? Berarti kita harus meninggalkan kantong kulit yang lama. Saya nggak tahu gitu ya, kantong kulit yang lama apa yang setiap remaja-remaja alami. Mungkin kita ada berbeda kantong kulit yang bisa menghalangi gitu ya setiap kita gitu ya. Karena kantong kulit ini juga sering banget gitu ya, berkaitan dengan kondisi dari hati kita sendiri gitu ya. Apakah kita bersedia memiliki hati yang siap sedia untuk berubah gitu ya. Apakah kita mau membiarkan Tuhan mengubahkan atau membongkar dari sistem hidup kita yang lama gitu, yang dipengaruhi oleh kayaknya rutin gue udah ngelakuin kayak gini, gue nggak bisa lagi yang lain gitu. Gitu ya. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, juga kebiasaan-kebiasaan hidup kita gitu yang sekian lama udah kita jalanin, terus kita nyaman dengan itu, padahal itu bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Dan itu yang harus kita sama-sama lakukan gitu. Dan saat ini kita juga mau belajar bagaimana cara kita mempersiapkan. Kalau tadi kita udah harus meninggalkan kantong yang lama gitu ya, kantong kulit yang lama. Dan sekarang bagaimana cara kita mempersiapkan kantong anggur yang baru, supaya anggur yang baru itu dapat kita terima gitu ya. Karena di dalam ayat yang ke-17 bagian terakhir, tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Jadi ada anggur baru, ada kantong yang baru, dan demikian terpeliharalah keduanya gitu. Dua-duanya akan terpelihara. Bagaimana cara kita mempersiapkan kantong anggur yang baru supaya anggur baru dapat kita terima? Yang pertama adalah bersedia dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Jadi buat setiap kita yang pertama adalah bersedia dulu nih, kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau misalnya dari kita sendiri, gue nggak mau gitu, ya Roh Kudus juga nggak akan datang. Kan kita sering juga kalau misal dalam doa 10 hari, doa kepenuhan Roh Kudus, pembawa firman Tuhan ataupun yang pemimpin penyembahan tuh selalu bilang minta sama Tuhan. Kita minta gitu sama Tuhan, dan kita bilang juga saya bersedia Tuhan dipimpin dan dipenuhi sama Roh Kudus gitu. Kita akan sama-sama baca dalam Galatia 5 ayat yang ke-18. Mau minta tolong Liska untuk ini dong, baca Galatia 5 ayat 18. Galatia 5 ayat 8. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, satu perbedaan yang sangat nyata antara kantong kulit untuk anggur yang tua dan yang baru itu tidak hanya dalam umurnya gitu ya, tetapi ada atau tidaknya minyak di dalam kulit itu. Unsur minyak dalam kantong anggur yang baru membuat menjadi fleksibel dan mampu untuk mengembang. Nah, jadi kalau anggur baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka kantong itu akan beradaptasi dengan tekanan yang ditimbulkan karena proses fermentasi tadi ya,
oleh anggur baru gitu ya. Sebaliknya kalau kulit yang udah tua sudah menjadi keras dan kaku, nggak mampu lagi berkembang gitu. Jadi kantong tua yang diisi dengan anggur baru diisi dengan anggur baru dapat rusak atau robek, malah meletus gitu karena nggak ada ketiadaan minyak gitu. Dan di sini masih banyak pengikut Tuhan yang memiliki pemikiran yang salah tentang perlu atau enggaknya dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya. Pengikut Tuhan itu siapa? Ya teman-teman remaja di sini, saya juga gitu. Kita mungkin pernah gitu mempunyai pemikiran, nggak perlu dipenuhi sama Roh Kudus gitu ya. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu nggak sebatas seseorang itu berbahasa roh atau tidak gitu. Banyak orang menilai nggak punya dampak apa-apa selain ada perkataan aneh yang keluar dari mulut kita gitu ya. Pendapat itu sebenarnya maksudnya nggak tepat gitu. Kepenuhan seseorang gitu, kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya soal berbahasa roh, bukan hanya untuk membangun diri serta berkomunikasi rahasia dengan Allah. Itu iya gitu, tapi bukan hanya itu gitu. Tetapi juga dipenuhi oleh Roh Kudus itu menolong setiap kita untuk bisa hidup terus ada di dalam Tuhan gitu. Karena apalagi khususnya dengan kondisi sekarang ini ya, kita banyak lihat orang banyak yang lemah imannya gitu. Apalagi pada saat awal-awal wabah ini menyebar ya, kita sering berkata, di manakah Tuhan, masa sih bisa seperti ini gitu. Orang-orang di sekitar saya, kita banyak mendengar ada yang kena, ada ini, kita hidup dalam ketakutan gitu. Nah ini di sini juga ada pentingnya Roh Kudus itu gitu. Jadi bukan cuma karena kita bisa berbahasa yang lain yang orang dengernya gitu ya, orang yang dengernya aneh, bukan hanya soal itu, tapi Roh Kudus itu tuh memberikan kekuatan gitu. Saat kita penuh sama Roh Kudus, kita tuh walau ada dalam ketakutan, tapi Tuhan tuh langsung gantikan dengan kekuatan gitu. Dan ada istilahnya ada kekuatan supranatural yang kita terima dari Tuhan gitu, dan kita mampu menolak apapun yang berasal dari daging gitu. Ada hal-hal yang kita tahu itu di luar dari kebenaran, kita langsung lari, kita langsung nggak mau, maksudnya main-main dengan hal itu kehebatan dari kuasa Roh Kudus itu sendiri. Nah, hal yang kedua juga yang bagaimana cara kita mempersiapkan kantong anggur yang baru. Yang pertama tadi kan bersedia, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu adalah hal yang paling utama. Yang kedua adalah kita bersedia mengembangkan potensi yang udah ada. Matius 25 ayat yang ke-15. Sharon dong, baca Sharon. Matius 25 ayat yang ke-15. Sharon. Ya. Matius 25 ayat yang ke-12. 15, maaf. 15. Sorry. Ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Oke. Dari sini poinnya adalah bersedia mengembangkan potensi yang udah ada. Setiap kita remaja-remaja yang ada, Tuhan tuh berikan potensi buat setiap remaja-remaja. Nggak mungkin nggak ada. Talenta itu ada pasti bagi setiap orang, bagi setiap remaja-remaja yang ada gitu ya, di tempat ini juga. Nah, poin yang kedua adalah bersediakah kita mengembangkan potensi yang udah ada, yang Tuhan kasih. Jadi nggak didiemin aja gitu. Tuhan ingin kita terus bertumbuh dan berkembang. Tuhan ingin kita terus menemukan potensi yang ada pada diri kita, lalu mengasahnya, baik itu bisa lewat belajar, latihan gitu ya. Kemudian mempergunakan itu untuk tujuan, mempergunakan talenta-talenta kita itu untuk tujuan yang baik ya. Dan Tuhan ingin terus memberikan, melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya
yaitu anggur-anggur yang baru itu gitu ya. Tuhan mau curahkan gitu bagi setiap kita berkat-berkat itu, tapi yang jadi masalah adalah sebesar apa kapasitas wadah yang ada pada kita untuk menampungnya. Sebesar apa kantong kulit baru nih yang udah kita siapin, yang kita mau tampung dari berkat-berkat Tuhan itu gitu, anggur baru itu gitu. Anggaplah kita memiliki kantong untuk menampung berkat Tuhan. Bagaimana kondisi kantong kita saat ini gitu? Apakah kita memiliki kantong-kantong baru yang kuat atau kita masih terus bertahan pada kantong yang usang atau yang lapuk gitu ya? Jadi buat setiap kita ini adalah kerinduan Tuhan untuk mencurahkan anggur yang baru buat anak-anak Tuhan, buat setiap kita dalam kondisi apapun kita gitu ya. Tuhan tuh mau curahkan anggur yang baru buat setiap kita dan Dia mau berikan yang terbaik bagi kita. Anggur baru akan memberi kita kapasitas yang maksimal dalam kehidupan, baik itu sekolah kita gitu ya, pelayanan kita, keluarga kita gitu ya. Jika kita mempersiapkan wadah kita untuk menerima anggur yang tercurah dari Tuhan, kalau kita menyiapkan wadah itu dengan baik, maka kita akan menerima anggur baru itu dari Tuhan gitu. Kalau kita tetap mau siapin kantong kulit yang lama, maka kita akan banyak kehilangan berkat itu. Dan kantong hati kita mampu menerima curahan dari berkat itu kalau kita siapkan dengan kapasitas yang baik gitu ya, dan nggak akan terbuang percuma gitu ya. Oleh sebab itu buat setiap kita saat siang hari ini kita berani meninggalkan kantong kulit yang lama gitu ya. Saya seperti tadi yang saya bilang gitu, saya nggak tahu gitu saat ini buat setiap teman-teman remaja, apa sih kantong kulit yang lama yang bikin anggur baru yang saat Tuhan curahkan ke saya itu kok nggak ketampung ya gitu. Kayaknya saya harus singkirkan gitu, saya harus tinggalkan kantong kulit yang lama supaya dan saya akan menyiapkan kantong kulit yang baru. Nah, puji Tuhan buat setiap kita remaja-remaja Pantekosta Immanuel ya. Saat ini kan juga dalam persiapan umur yang bertambah dari remaja Pantekosta Immanuel gitu ya. Berani nggak ninggalin kehidupan yang lama dari setiap kita gitu, untuk kita dapetin berkat yang luar biasa dari Tuhan. Baik itu juga pengurus-pengurus remaja, bukan cuma pengurus sih, seharusnya semua dari setiap anggota-anggota remaja yang ada, yuk mari sama-sama kita berani ninggalin hal-hal yang gak penting buat Tuhan gitu, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan gitu, yaitu kantong kulit yang lama gitu. Tapi yang mau kita siapin adalah kantong kulit yang baru, dan kita mau menampung berkat-berkat Tuhan itu. Berkat-berkat Tuhan pasti tercurah buat setiap remaja Pantekosta Immanuel, buat setiap teman-teman remaja yang ada. Mari terus bertumbuh dalam Tuhan, siapkan kapasitas wadah kalian gitu untuk terus berkembang